Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan akhirnya menjelajahi wilayah aliran laut bergejolak. Di dalam sana sangat kacau, tapi berkat persiapan dan pengalaman yang Fang Yuan miliki, dia akhirnya mencapai pusat aliran laut bergejolak. Lalu, dia juga mendapatkan warisan sejati dari jalur informasi. Meskipun yang tersisa hanya sebuah gu peringkat 6. Kemudian, di akhir cerita, kisah Fang Yuan berlanjut dengan Fang Yuan yang membunuh 3 orang immortal dengan memanfaatkan jebakan yang ditinggalkan oleh Ying Wuxie. Kemudian kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 235. Setelah Fang Yuan keluar dari pusat formasi, dia berjalan di sekitar kota yang telah rata dengan tanah. Dia sebenarnya sejak awal sudah tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Kota yang dijadikan sebagai tempat pembangunan formasi oleh Ying Wuxie sebenarnya adalah salah satu dari domain terpencil. Artinya, kota ini pun sama seperti Gunung Danghun ataupun Lembah Luopo. Sementara untuk namanya, kota ini dikenal dengan nama Kota Yah. Kota Yah bahkan dulu tercatat di dalam legenda Renzu, di mana kota ini adalah tempat tinggal dari ras Miniman atau manusia mini. Jika Fang Yuan bisa mengambil seluruh kota ini, maka dia bisa menggunakan landscape kembali semula untuk memulihkan Gunung Minishul yang telah hilang bersama dengan kematian dari perilisan di perbatasan selatan. Mengapa begitu? Alasannya, karena Gunung Minishul itu sebenarnya adalah bagian dari kota Yah. Jadi, kalau Fang Yuan berhasil mendapatkan kota Yah dan menggunakan landscape kembali semula, maka dia juga bisa mendapatkan Gunung Minishul. Efeknya apa? Kalau Fang Yuan nanti mendapatkan Gunung Minishul, maka dia dapat mengendalikan para Miniman untuk kemudian merawat tanah terberkati miliknya. Lagi pula, ini memang kemampuan dari ras Miniman. Maka, Fang Yuan pun mulai menggunakan tangan raksasa dan menambahkan gu penarik gunung. Sayangnya, usaha dari Fang Yuan itu tidak berjalan mulus. Fang Yuan mengerahkan seluruh tenaganya dan kota Yah hanya bergetar. Kekuatan yang Fang Yuan miliki rupanya masih belum cukup. Fang Yuan sekali lagi mencoba, namun semuanya tidak ada yang berbeda. Karena itu, pada akhirnya Fang Yuan memilih untuk menyerah saat ini. Lalu kemudian, Fang Yuan kini beralih dan mulai memasuki tanah terberkati dari 3 immortal yang sudah ia bunuh sebelumnya. Fang Yuan sengaja tidak mengambil tubuh mereka untuk memanen tanda dao mereka, melainkan Fang Yuan berniat untuk mengambil semua sumber daya yang mereka miliki. Jadi, Fang Yuan dengan sengaja membiarkan ketiga apertur abadi mereka menjadi tanah terberkati. Dan setelah itu, Fang Yuan pun memasuki tanah terberkati mereka. Fang Yuan langsung menguras semuanya sampai habis dan dia mendapatkan akumulasi sumber daya yang cukup memuaskan. Sehingga pada akhirnya Fang Yuan pun memindahkan semua sumber daya yang ia dapatkan itu ke dalam apertur miliknya sendiri. Lalu setelah selesai semuanya, Fang Yuan meninggalkan tanah terberkati yang ada di sana dan kemudian membuat pengaturan pada kota Yah. Dia meninggalkan gelembung kota Yah dan memindahkannya ke tempat yang baru. Bagi Fang Yuan, kota Yah mungkin akan sangat berguna di masa depan. Karena sekarang Fang Yuan tidak bisa mengambilnya, maka dia memilih untuk memindahkannya supaya nanti lebih aman. Dan setelah menempatkan di tempat yang aman, Fang Yuan kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat persembunyian yang digunakan oleh Ying Wuxie sebelumnya. Tentu Fang Yuan tahu tempat ini berkat ingatan dari Liu Qingyu. Dan sesampainya di sana,
Fang Yuan bisa melihat bahwa tempat itu sungguh sudah kosong. Ya wajar, karena Fang Yuan pun tahu kalau Ying Wuxie pasti sudah memindahkan semua sumber daya yang ada di sana. Namun sebenarnya, meski Fang Yuan sudah tahu, dia punya alasan untuk datang ke tempat ini. Karena berdasarkan ingatan dari Liu Qingyu, Fang Yuan tahu bahwa tempat ini terdapat anak sungai waktu. Dan setelah memeriksanya, Fang Yuan memang sudah tidak bisa menemukan anak sungai waktu, karena pasti sudah dipindahkan juga oleh Ying Wuxie. Tapi ini tidak masalah. Bagi Fang Yuan ini sudah cukup. Karena meski anak sungai waktu itu sudah dipindahkan, di sana masih tersisa jejak aura dari anak sungai waktu. Dan inilah yang menjadi tujuan dari Fang Yuan. Ini yang Fang Yuan butuhkan saat ini. Fang Yuan lalu kemudian mengeluarkan sebuah gu dan mendapatkan jejak dari anak sungai waktu yang ada di sana. Lalu, Fang Yuan mengirimkannya ke Huadie melalui toko kuning. Kemudian Fang Yuan pun tinggal di sana selama beberapa waktu, sembari menunggu jawaban dari Huadie. Dan setelah beberapa hari, Huadie pun akhirnya mengirimkan balasan kepada Fang Yuan. Sungguh luar biasa. Saudara Zhu Ying, kamu benar-benar menemukan jejak anak sungai waktu. Dan ini masih sangat baru. Padahal kami telah mencarinya selama beberapa dekade tanpa hasil. Huadie benar-benar terlihat gembira. Fang Yuan pun menjawab, "Saya hanya kebetulan menemukannya. Kalian dapat memeriksanya sendiri setelah ini. Dan saya tidak membutuhkan kompensasi apapun. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan dari Tuan Miao Mingsen di masa depan. Karena itu, mohon mengingat kejadian ini. Dan sekarang, karena urusan saya telah selesai di sini, maka saya akan meninggalkan wilayah ini. Sampai jumpa lagi." Fang Yuan meninggalkan kesan yang sangat baik pada Huadie. Bahkan sebelum Fang Yuan pergi, Huadie kembali mengingatkan Fang Yuan untuk berhati-hati pada Ding Qi dan yang lainnya. Tentu saja Fang Yuan pun menjawabnya dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Tentu, Huadie tidak tahu bahwa Fang Yuan adalah orang yang telah membunuh Ding Qi dan yang lain. Dan bagi Fang Yuan, masalah ini tidak perlu diekspos, karena dia nantinya akan membutuhkan alibi di masa depan. Singkat cerita, Fang Yuan pun kembali melakukan perjalanan selama setengah bulan. Dia kembali ke Tanah Langya. Sesampainya di Tanah Langya, Fang Yuan langsung mengurung diri. Dia kemudian melakukan evaluasi. Dalam perjalanannya ke Laut Timur kali ini, Fang Yuan memang tidak berhasil mencapai tujuan utamanya untuk menyingkirkan Ying Wuxie. Namun setidaknya selama perjalanan ini dia mendapatkan banyak hasil yang menguntungkan. Meskipun di saat yang sama dia juga menghabiskan banyak esensi abadi. Tapi dari perolehan yang ia dapatkan kali ini, rasa-rasanya semua cukup untuk menutupi modal yang telah Fang Yuan keluarkan. Dan setelah itu, Fang Yuan kembali menggunakan sensasi Qi keberuntungan. Dia berniat memeriksa apakah dia bisa menemukan keberadaan Ying Wuxie atau tidak. Segera aura pun menyebar di sekitar Fang Yuan. Dia mulai bisa merasakan satu persatu lokasi dari mereka yang keberuntungannya terhubung dengan Fang Yuan. Misalnya di gurun barat terdapat Han Li, lalu di benua tengah terdapat Hong Yi, dan di perbatasan selatan ada Ye Fan. Namun sekali lagi, Fang Yuan tidak bisa merasakan keberadaan dari Ying Wuxie. Memikirkan ini, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Untuk saat ini, aku akan melepaskan dia. Tapi aku tidak akan memberinya waktu yang lama. Karena semakin lama dia berkeliaran dengan bebas, maka bahaya yang akan menghadangku pun akan semakin besar, kata Fang Yuan.
Memikirkan situasi ini, Fang Yuan sendiri tidak bisa berdiam diri sekarang. Dia juga harus ikut berkembang. Dan satu langkah awal yang harus Fang Yuan lakukan adalah dengan mengenali dirinya sendiri. Sekali lagi ada pepatah yang mengatakan, kenali dirimu dan musuhmu kalau kamu mau tidak terkalahkan. Jadi, Fang Yuan perlu melihat perkembangan dari dirinya sendiri. Terlebih sekarang, Fang Yuan sudah memiliki alat yang dapat mengukur dengan sangat akurat tentang perkembangan yang ia alami. Oleh karena itu, Fang Yuan segera mengeluarkan Gu Penilai Dao. Gu ini sebelumnya dalam keadaan sekarat. Namun setelah mendapatkan perawatan dari Fang Yuan saat di arus laut bergejolak, kini Gu Penilai Dao telah kembali pada kondisi terbaiknya. Kali ini, Fang Yuan berniat untuk menilai Dao miliknya sendiri. Dan setelah menyuntikkan esensi abadi, Gu Penilai Dao mulai mengeluarkan cahaya berwarna kebiruan dan mulai menyelimuti seluruh tubuh Fang Yuan. Setelah beberapa saat, cahaya kebiruan itu pun perlahan menghilang dan segera jumlah informasi memasuki benak Fang Yuan. Wow! Aku tidak menyangka bahwa tanda Dao dari jalur salju dan jalur es yang kumiliki telah mencapai angka 16.000, kata Fang Yuan yang tampak terkejut. Bagaimanapun, kita harus tahu bahwa 100 tanda Dao itu akan memberikan efek peningkatan hingga 10% dari kekuatan Gu yang digunakan. Kalau Fang Yuan memiliki 1000, maka kekuatannya akan dilipat gandakan, alias 2 kali lipat. Tapi sekarang, Fang Yuan memiliki 16.000 tanda Dao dari jalur es dan jalur salju. Maka kalau Fang Yuan menggunakan Gu dari jalur es ataupun salju, dia akan mengalami efek peningkatan sebesar 17 kali. Itu adalah angka yang sangat fantastis. Bahkan sebagian besar immortal yang sudah ada di peringkat 7 pun belum tentu bisa mencapai titik ini. Maka wajar kalau Fang Yuan kemudian terkejut, apalagi jumlah ini ia dapatkan hanya dari 4 kali bencana duniawi. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Selain itu di bawah jalur es dan jalur salju, Fang Yuan memiliki 15.000 tanda Dao dari jalur keberuntungan. Semua tanda Dao dari jalur keberuntungan ini ia dapatkan setelah menyerap apertur milik Feng Jun dan juga ia dapatkan dari bencana duniawi pohon raksasa yang berkobar, yaitu saat bencana duniawi ketiganya. Dan dari situ, Fang Yuan berhasil mengumpulkan hingga 15.000 tanda Dao dari jalur keberuntungan. Belum selesai sampai di sana, di bawahnya lagi Fang Yuan bisa melihat ada tanda Dao dari jalur Qi dan juga tanda Dao dari jalur suara, yang mana keduanya memiliki tanda Dao sekitar 13.000. Fang Yuan bisa memiliki tanda Dao dari jalur Qi itu karena dia telah menyerap apertur milik Qi Zai, yang adalah seorang Gu Immortal peringkat 7 dari jalur Qi, serta dia juga menyerap apertur milik cucunya. Sementara, untuk jalur suara, Fang Yuan sendiri dapatkan dari Tang Song, yang adalah seorang Gu Immortal peringkat 7, serta dari bencana duniawi keduanya. Selain itu, Fang Yuan juga masih memiliki tanda Dao dari jalur darah, yang kini jumlahnya sudah mencapai 12.000. Tanda Dao ini ia dapatkan setelah menyerap apertur milik Zheng Tuo. Kemudian, ada lagi tanda Dao dari jalur aturan yang juga sudah mencapai angka 12.000. Ia dapatkan dari menyerap apertur milik Chen Ji. Masih ada lagi tanda Dao dari jalur air yang telah mencapai 11.000 karena Fang Yuan menyerap apertur milik Shao Li. Kemudian di bawahnya lagi ada tanda Dao dari jalur kekuatan dan juga jalur transformasi, yang keduanya sama-sama hampir mencapai 10.000 tanda Dao. Ya,
Tentu Fang Yuan mendapatkannya selama menghadapi bencana duniawi sebanyak 4 kali. Jumlahnya memang lebih kecil karena kedua tanda Dao ini sifatnya hanya sampingan. Karena tanda Dao utama yang dibawa oleh bencana duniawi adalah tanda Dao dari jalur es dan juga salju. Selain itu, Fang Yuan juga masih memiliki tanda Dao lain yang jumlahnya ada di bawah 10.000. Bahkan beberapa tanda Dao ada juga yang masih berada di bawah 1000. Misalnya, jalur logam. Fang Yuan itu sejak ia mendapatkan tubuhnya yang baru, belum pernah mendapatkan tanda Dao dari jalur logam. Jadi tanda Dao dari jalur logamnya masih sangat sedikit, masih 100 tanda Dao. Fang Yuan menilai semuanya. Dan di akhir dia menghela nafas cukup panjang. Kenapa? Karena ini adalah sebuah bentuk keprihatinan. Kalau kita perhatikan, tanda Dao Fang Yuan itu memang banyak. Tadi ada yang 16.000, ada yang 15.000 dan seterusnya. Namun, hampir semuanya berbeda dengan pencapaian utama yang Fang Yuan miliki. Dia memiliki beberapa pencapaian di tingkat Grandmaster. Ada 5 totalnya, yaitu Grandmaster dari jalur kebijaksanaan, kekuatan, bintang, darah, dan juga transformasi. Nah, masalahnya, tanda Dao terbanyak yang Fang Yuan miliki adalah jalur salju dan es. Yang artinya, kalau Fang Yuan mau mengubah gaya bertarungnya lagi, dia harus memulai semuanya dari awal. Karena dia tidak memiliki pencapaian dari jalur es ataupun salju. Namun, kalaupun dia bertahan dengan pencapaiannya saat ini, maka output yang Fang Yuan hasilkan mungkin tidak akan sebesar kalau misalnya dia menggunakan jalur salju ataupun jalur es. Oleh karena itu, memikirkan hal ini, Fang Yuan perlu membuat pengaturan ulang. Ya, inilah kekuatan dari mengenal diri sendiri. Setelah sekarang Fang Yuan mengetahui jumlah tanda Dao yang ia miliki secara presisi, maka Fang Yuan bisa membuat perencanaan untuk langkah ke depannya. Terutama, Fang Yuan sendiri menyadari betapa luar biasanya hasil yang ia dapatkan dari bencana duniawi. Bahkan kini Fang Yuan mulai mengubah pandangannya pada bencana kesengsaraan. Dibandingkan khawatir, Fang Yuan bahkan kini mulai menantikannya. Tapi tentu, Fang Yuan perlu menentukan lokasi di mana dia nantinya akan menghadapi bencana duniawi. Karena dengan begitu, kemungkinan dia bisa mendapatkan tanda Dao yang sesuai dengan kekuatan yang ingin ia kembangkan menjadi lebih besar. Ya, begitulah rencana Fang Yuan. Namun, pembelajarannya hari ini masih belum selesai. Fang Yuan masih melanjutkan eksperimennya menggunakan Gu Penilai Dao. Dan sekarang, Fang Yuan mengeluarkan material abadi. Dia kembali menggunakan Gu Penilai Dao. Seperti yang kita tahu, bahwa material abadi pun memiliki jejak tanda Dao. Jadi, karena itu, Fang Yuan dapat menilai tanda Dao di dalam material abadi yang ia miliki. Mengapa Fang Yuan melakukan ini? Apa untungnya? Semuanya juga berkat pengalaman Fang Yuan sendiri. Tentu, dengan mengetahui keselarasan antar tanda Dao dalam proses penyempurnaan Gu, itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam proses penyempurnaan. Sebagai contoh, dulu Fang Yuan pernah mencoba memperbaiki Gu kebijaksanaan dengan material abadi yang ia dapatkan dari Huo Tianmo. Semoga kalian ingat kejadian ini karena sudah cukup lama di kehidupan Fang Yuan yang sebelumnya. Dan dalam percobaan itu, Fang Yuan berulang kali gagal. Alasannya kenapa? Apakah memang peluang keberhasilannya sangat kecil sampai Fang Yuan terus-terusan gagal? Tidak. Ketika itu sempat dijelaskan bahwa rupanya semuanya adalah sabotase yang dilakukan oleh Huo Tianmo.
Wu Tianmu dengan sengaja meletakkan sedikit tanda dao api miliknya ke dalam masing-masing material, sehingga ketika seluruh tanda dao itu berkumpul dalam proses penyempurnaan, maka akan menjadi gangguan. Ketika gangguan terjadi, maka otomatis kegagalan tidak dapat dihindari. Ya, tapi kalau sekarang Fang Yuan memiliki Gu penilai dao ini, maka dia dapat menyadari tanda dao di dalam material sekecil apapun. Sehingga itu akan sangat membantu proses penyempurnaan yang Fang Yuan lakukan. Lanjut, terakhir Fang Yuan juga melakukan penilaian tanda dao pada Gu Immortal. Namun sayang sekali bahwa penilaiannya tidak berhasil. Fang Yuan menganalisis, mungkin semua ini terjadi karena Gu Immortal berbeda dengan Gu Fana. Gu Immortal membawa fragmen dao agung, sehingga Gu penilai dao tidak mampu untuk menilainya. Kecuali kalau Gu penilai dao ini ditingkatkan hingga peringkat 9. Mungkin Fang Yuan nanti bisa menilai tanda dao agung. Itulah hasil pengamatan dari Fang Yuan. Dan secara umum Fang Yuan sendiri dapat mengambil kesimpulan bahwa Gu penilai dao itu dapat digunakan dengan 3 cara. Pertama, Fang Yuan dapat menggunakannya untuk menguraikan material abadi dan mencegah orang lain untuk menipu dia. Kedua, Fang Yuan dapat menggunakan Gu penilai dao untuk menyelidiki tanda dao dari musuh serta fondasi kekuatan yang mereka miliki. Lantas yang terakhir adalah untuk meningkatkan peluang dalam proses penyempurnaan Gu Immortal. Itulah kesimpulan yang Fang Yuan capai saat ini dari Gu penilai dao. Kemudian, Fang Yuan sekarang bergerak ke lokasi lain. Dia ingin kembali menggunakan Gu penilai dao. Dia bergerak ke arah perbatasan selatan Mini. Di sana, Fang Yuan berhenti di depan sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Penyegelan. Gunung Penyegelan ini sebenarnya adalah replika dari Gunung Yitian yang ada di perbatasan selatan. Kalau di perbatasan selatan, Gunung Yitian digunakan untuk menyegel zombie abadi dari jalur kekuatan peringkat 8. Sementara Gunung Penyegelan yang ada di sini, Fang Yuan gunakan untuk menyegel tubuhnya sendiri. Lebih tepatnya adalah tubuh zombie miliknya. Setelah sampai di sana, Fang Yuan lalu menggunakan tangan raksasa dan Gu penarik gunung untuk memindahkan Gunung Penyegelan. Dan di bawah gunung itu, kini terlihat tubuh Raja Zombie berlengan 6 yang terbaring di tanah. Memang, sejak Fang Yuan mendapatkan tubuhnya kembali, Fang Yuan sengaja menempatkannya di sini. Karena Fang Yuan tidak tahu pengaturan apa yang telah ditinggalkan oleh Ying Wuxie di dalam tubuhnya sendiri. Karena itu daripada mengambil resiko, maka Fang Yuan memilih untuk menyegel tubuhnya sendiri. Dan sekarang adalah waktu untuk berurusan dengan hal ini. Fang Yuan berkata, "Baiklah, ayo mulai." Fang Yuan lalu menggunakan Gu penilai dao. Dan segera tubuh dari Raja Zombie berlengan 6 dikelilingi oleh cahaya berwarna biru. Setelah cahaya itu perlahan menghilang, kumpulan informasi masuk ke dalam benak Fang Yuan. Sialan, bagaimana Ying Wuxie melakukan ini pada tubuhku? Dia meninggalkan 10.000 tanda dao dari jalur jiwa. Ini jumlah yang sangat besar, kata Fang Yuan yang kini ekspresinya berubah menjadi masam. Namun, setelah itu Fang Yuan mengeluarkan salah satu jiwa yang ia dapatkan selama di Gua Surga Heaven. "Lepaskan! Lepaskan aku! Aku akan bersumpah setia padamu kalau kau melepaskanku. Tolong ampuni aku!" teriak jiwa itu. Tapi Fang Yuan memanipulasi tangan raksasa, mengubahnya menjadi lebih kecil, dan Fang Yuan kemudian menyebut tangan ini sebagai tangan iblis. Dengan tangan iblis,
Fang Yuan memegang jiwa immortal yang terus meronta-ronta itu. Lalu Fang Yuan memasukkannya ke dalam tubuh Raja Zombie berlengan 6. Jiwa itu menjerit, tapi Fang Yuan tidak peduli. Segera setelah itu, Fang Yuan melanjutkan dengan menggunakan formasi penyegelan, sehingga tubuh zombie tidak bisa bergerak lagi. Perlahan, jiwa itu mulai menyatu dengan tubuh Raja Zombie berlengan 6. Mata Raja Zombie berlengan 6 terbuka, warnanya merah darah dan dia pun mulai mengeram serta mengaum. Suaranya begitu mengerikan, tapi karena Fang Yuan menggunakan formasi penyegelan, jadi Raja Zombie berlengan 6 itu tidak bisa bergerak. "Apa yang kau lakukan? Sakit, babi! Hentikan ini!" Raja Zombie berlengan 6 menjerit kesakitan. Tentu itu juga adalah suara dari jiwa yang sebelumnya Fang Yuan tempatkan di dalam tubuh Raja Zombie berlengan 6. "Tidak, apa yang kau lakukan padaku? Jiwaku mulai meleleh. Lepaskan aku!" Fang Yuan tetap mengabaikan jiwa itu. Sebaliknya, dia telah menarik kesimpulan bahwa rupanya pengaturan dari Ying Bu Xie adalah melelehkan jiwa yang masuk ke dalam tubuh Raja Zombie berlengan 6. Ini memang metode dari jalur jiwa yang menakjubkan. Jiwa immortal ini bahkan tidak bisa bertahan meski baru beberapa saat. Haruskah aku mengeluarkan jiwa ini sekarang? Fang Yuan kemudian mulai menarik jiwa itu keluar. Tapi tiba-tiba wajah hantu muncul dari dada zombie berlengan 6. Wajah itu tertawa dengan suara nyaring, sementara jiwa immortal yang tadi ada di dalam tubuh Raja Zombie berlengan 6 kini telah lenyap. Fang Yuan terkejut. Dia segera mundur untuk menjaga jarak. Dan setelah itu, wajah hantu perlahan menghilang dan tubuh zombie kini kembali menjadi tenang. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Dia terus mengamati tubuh Raja Zombie berlengan 6. Satu hal yang ia sadari, bahwa wajah hantu yang sebelumnya muncul adalah wajah hantu yang sebelumnya juga ia lihat di Sungai Waktu. Namun, Fang Yuan tetap tidak punya informasi selain itu. Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Dia kembali melihat keadaan jiwa yang tadi ia masukkan ke dalam tubuh Raja Zombie berlengan 6. Fang Yuan berkata, "Benar-benar habis. Kecepatannya begitu tidak masuk akal. Ini seperti jebakan yang aktif begitu ada jiwa yang memasuki tubuh ini," kata Fang Yuan. Dan menyadari hal ini, Fang Yuan merasa senang karena dia menjadi orang yang sangat berhati-hati. Karena kalau tidak, mungkin dia sekarang sudah mati karena sebuah kecerobohan. "Aku harus memeriksa tubuh ini lagi. Mungkin aku bisa mendapatkan sebuah petunjuk," kata Fang Yuan yang kemudian kembali menggunakan Gu Penilai Dao. "Hah? Apa yang terjadi? Mengapa tanda dao jalur jiwa di tubuh ini tidak berkurang, malah kini bertambah 2000? Fang Yuan pun terkejut. Dia terpana oleh metode jalur jiwa yang dimiliki oleh Sekte Bayangan. Sungguh apa yang ada di sini itu luar biasa. Pengaturannya sungguh tidak normal. Sepertinya kalau aku tidak memiliki metode dari jalur jiwa, aku tidak akan bisa berbuat banyak pada tubuh ini. Kalau tidak, aku hanya akan memberi makan tubuh ini dan membuat dia menjadi jebakan yang mematikan untukku di masa depan," kata Fang Yuan sambil menggertakkan gigi. Tapi, kalau harus menunggu sampai metode jalur jiwaku berada di tingkat Grandmaster atau di atasnya, itu akan sangat memakan waktu. Haruskah aku memikirkan cara yang lain? Gumam Fang Yuan. Meski Fang Yuan mengatakan itu, sebenarnya dia pun sudah punya rencana lain. Misalnya menggunakan tubuh dari adik tercintanya, yaitu
Guyue Fang Zheng. Dengan menggunakan tubuh dari Fang Zheng, maka itu mungkin akan efektif untuk mengelabui Gu Kebijaksanaan, sehingga Fang Yuan dapat kembali menggunakan Gu Kebijaksanaan agar kekuatannya meningkat dengan pesat. Tapi tentu ini masih akan sangat lama dan proyek ini menjadi proyek jangka panjang. Fang Yuan tidak bisa menyelesaikan ini dalam waktu dekat. Dan dalam waktu dekat, event yang harus Fang Yuan lakukan adalah menyelesaikan bencana duniawi kelimanya. Karena bencana duniawi kelimanya sudah hampir tiba, Fang Yuan harus fokus pada bencana kelimanya ini dulu. Terlebih, Fang Yuan juga harus menentukan lokasi mana yang akan ia gunakan untuk menghadapi bencana duniawi. Dan di tengah-tengah pemikiran itu, Fang Yuan tiba-tiba menerima sebuah pesan dari Gu Informasi yang ia dapatkan dari Judu. Di dalam pesan itu, Judu mengatakan bahwa dia akan membantu Fang Yuan untuk menyelesaikan bencana duniawi kelimanya. Ini merepotkan, kata Fang Yuan. Bagaimanapun saat ini, Fang Yuan tidak bisa lagi menjalani bencana kesengsaraan di dataran es utara. Karena dia saat ini terikat perjanjian dengan suku varian manusia. Kalau Fang Yuan tetap memaksa di sana, maka dia akan mendapatkan hukuman. Namun, di saat yang sama, kalau Fang Yuan menolak permintaan dari Judu karena terhalang oleh perjanjian, maka dia juga akan terkena hukuman. Sesungguhnya karena inilah Fang Yuan itu menginginkan jalur informasi, karena di saat seperti ini dia harus melanggar perjanjian. Tapi masalahnya, dia tidak mendapatkan apa yang ia cari. Sekarang, kalau Fang Yuan sampai melanggar perjanjian, maka akan ada hukuman yang jelas-jelas menanti dia. Fang Yuan terus berpikir saat ini. Dia tidak tahu bagaimana cara membalas surat dari Judu. Sementara itu, di saat yang sama, di Gua Surga Heifan, saat ini Judu tengah melakukan pembangunan Gua Surga Heifan. Karena sebelumnya setelah ditinggal oleh Fang Yuan, tempat ini benar-benar kosong. Jadi Judu mulai membangun kembali semuanya dari awal, membuat bukit, gunung, sungai, dan seterusnya. Dan sudah 1 bulan sejak tanah ini diberikan kepada Judu. Dia juga sudah menyelesaikan sebagian dari pekerjaannya. Tempat ini sekarang benar-benar terlihat hidup, meskipun masih ada banyak area yang tandus. Dan sekarang, sembari menunggu jawaban dari Fang Yuan, Judu menggali parit. Dia berniat untuk membuat sungai. Namun, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari luar. "Buka!" Suara itu datang bersamaan dengan retakan di langit. Retakan yang awalnya hanya kecil namun perlahan melebar hingga beberapa meter. Judu pun langsung menoleh dan dia berseru, "Siapa kau? Berani sekali kau menyerang gua surgaku." Kemudian sekelibat bayangan perlahan masuk dan terbang sambil menyilangkan tangannya di belakang punggung. Bayangan itu berkata, "Judu, si dominator immortal. Sebagai seorang senior, aku mengakui bakatmu. Kau berkembang dalam waktu yang singkat. Bahkan kau sudah berhasil mengambil kepemilikan atas tanah ini. Namun, aku menginginkan tempat ini sekarang. Jadi alangkah baiknya jika kau menyerah dan meninggalkan tempat ini dengan damai." Mendengar itu, mata Judu memerah. Dia berseru, "Apakah itu kau, Tuan Langit Baisu? Jika memang itu kau, harus kukatakan bahwa kekuatanmu sungguh luar biasa. Namun bahkan jika itu adalah dirimu yang adalah peringkat 8, kau tidak akan dapat mengambil tempat ini dengan mudah." Mendengar itu, sosok yang tidak lain memang adalah Baisu. Dia berkata,
kau memang memenuhi reputasimu. Kalau begitu, biarkan aku melihat kemampuanmu." Dalam sekejap, Baizu mengeluarkan kelabang dalam jumlah yang besar dari lengan bajunya. Kemudian, kelabang-kelabang itu mulai berubah bentuk menjadi Baizu. Melihat Baizu yang jumlahnya ada banyak, Judu menicakkan lidah dan berkata, "Cih, kau ingin mengambil tempat ini dariku, tapi kau hanya menggunakan bayanganmu. Kau benar-benar sombong." Judu langsung bergerak dan menyerang bayangan dari Baizu. Baizu memang tidak bisa masuk ke dalam gua surga ini dengan mudah, karena dia akan mengalami banyak batasan. Terlebih, tempat ini berada di bawah kekuasaan Judu, jadi dia tidak boleh bertindak dengan gegabah. Namun itu berarti Baizu saat ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi, ini sebenarnya bukan pertarungan yang sulit untuk Judu, meskipun akan menjadi pertarungan jangka panjang. Oleh karena itu, sekarang Judu kembali mengirimkan surat kepada Fang Yuan, berharap Fang Yuan akan memberikan bantuan. Akhirnya, pertarungan antara Judu dan juga Baizu tidak terhindarkan. Kembali ke sisi Fang Yuan, saat ini Fang Yuan sendiri bingung. Karena dengan kondisinya sekarang dia tidak bisa mengalami bencana kesengsaraan di dataran es utara. Tapi dia juga tidak bisa menolak Judu. Dia sudah seperti seorang korban penculikan yang kedua tangan dan kakinya terikat. Fang Yuan bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk membalas Judu saat ini. Fang Yuan tampak mondar-mandir. Tapi tiba-tiba dia kembali mendapatkan sebuah surat. Dan rupanya surat itu adalah surat dari Judu, yang mana isinya meminta bantuan dari Fang Yuan. Ketika membaca itu otomatis Fang Yuan bersorak. Karena Baizu menyerang gua surga Hefan pada waktu yang sangat tepat. Seolah-olah saat ini ikatan pada tangan dan kaki Fang Yuan benar-benar sudah terlepas. Fang Yuan merasa bebas. Dengan keadaan ini, maka Fang Yuan mengatakan pada Judu bahwa dia meminta maaf dan benar-benar prihatin untuk situasi Judu saat ini. Dia ingin membantu, tapi dia harus menghadapi bencana duniawi kelimanya. Dan Fang Yuan tidak boleh sembarangan. Bencana duniawi kelima itu taruhannya nyawa. Jadi Fang Yuan punya hak untuk tidak menerima permintaan dari Judu. Ini adalah kondisi dari perjanjian mereka. Selain itu, dengan keadaan Judu sekarang bukan berarti Judu tidak bisa menyelesaikan urusan ini, karena Baizu juga tidak bertarung secara penuh. Maka, setelah menimbang keduanya, menurut perjanjian, kondisi Fang Yuan saat ini bahkan lebih berbahaya. Oleh karena itu, Fang Yuan dapat menolak permintaan Judu dan dia tidak akan mendapatkan hukuman. Judu pun mengerti akan hal ini dan dia tidak bisa mempermasalahkannya. Jadi Judu hanya menerima perkataan Fang Yuan. Dan setelah itu, Fang Yuan pun segera bergegas meninggalkan tanah Langya. Ia bertekad untuk menyelesaikan bencana duniawi sebelum Judu selesai melawan Baizu. Lalu, tujuan dari Fang Yuan kali ini adalah pergi ke parit bumi. Fang Yuan berniat menyelesaikan bencana kesengsaraannya di sana. Dan apakah ini sungguh menjadi keberuntungan bagi Fang Yuan? Karena timingnya sangat tepat di mana Baizu yang kemudian menyerang gua surga Hefan. Bukankah ini sangat mencurigakan? Bahkan orang-orang dari klan Hei pun sebelumnya kesulitan untuk menemukan lokasi dari gua surga Hefan. Tapi sekarang Baizu langsung menemukan lokasinya. Bagaimana dia bisa tahu? Kalau kita telisik, kemungkinan besar ada satu. Ya, mungkin kalian juga sudah bisa menebaknya, bahwa semua ini adalah pengaturan dari kehendak surga. Tapi,
Apakah kehendak surga membantu Fang Yuan? Tentunya tidak. Karena sebenarnya kalau Fang Yuan menghadapi bencana kesengsaraannya bersama dengan Judu, maka Fang Yuan pasti bisa melewati bencana itu dengan mudah. Namun, tanpa kehadiran Judu, ini akan menjadi lebih mudah bagi kehendak surga. Terlebih saat ini Fang Yuan juga tidak bisa lagi menghadapi bencana kesengsaraan di dataran es utara. Artinya, kehendak surga dapat mengeluarkan bencana kesengsaraan yang kekuatannya lebih besar daripada 4 bencana duniawi sebelumnya. Ya, ini akan menjadi masalah di kemudian hari, dan akan kita cari tahu nasib dari Fang Yuan saat menghadapi bencana kesengsaraan kelimanya. Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih. See you again in the next video. Ini sudah 8 bab. Ya, memang rangkumannya cukup panjang sekali. Ya, semoga kita sama-sama puas. Sampai jumpa di next video dan bye.